Haleluya. Shalom saudara jemaat Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah bersama kami GBAP tempat ini. Pada pagi hari ini saya percaya saudara jemaat Tuhan semuanya pasti diberkati. Dimanapun Anda berada, baik di rumah atau dimanapun yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Baik saudara jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya mau mengajak saudara jemaat Tuhan untuk sama-sama membaca firman Tuhan yang menguatkan kita. Diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mari saudara jemaat Tuhan, saya undang untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Baik, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan buka ibadah kita ini. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan percaya bahwa Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Amin. Di dalam setiap musim hidup kita, apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Oh, haleluya. Amin ya Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku.
berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Lebih lagi semuanya, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, ku tak gentar, sebab Engkau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kami yakin ya Tuhan, kami yakin ya Tuhan, Kau yang bersama kami, Kau yang beserta kami. Oh haleluya. Dalam lembah kekelaman kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab tangan-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, come on. Ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Dengan iman katakan tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kami. Engkau Allah setia bagi kami. Engkau Allah setia dalam hidup kami ya Tuhan. Tak pernah meninggalkan Sebab Engkaulah benteng keselamatan kami. Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah tempat kami bersandar ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Yesus, Yesus, termulia, termulia, termulia Kau Yesus.
Mari siapkan hati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tetap dengan iman kita yang teguh kepada Tuhan kita. Apapun keadaan kita, musim hidup kita, percayalah Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan selalu memegang tangan kita. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin ya Tuhan. Tiada pernah ku dan jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Kasih setiamu ya Tuhan, Katakan setiap waktu dalam hidupku Kau tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari semua sama-sama katakan dengan imanmu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih lagi, walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Allah penolongku. amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. 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 Ibadah online akan tetap dilakukan sampai pengumuman dari pemerintah. Semua pertemuan gereja diliburkan sampai pengumuman dari pemerintah. Komsel-komsel masih bisa dilakukan via online melalui aplikasi Zoom. Ibadah youth dilakukan setiap Sabtu jam 5.30 via online melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, bisa menghubungi Sekretariat Gereja atau DM di IG GBAP Robinson. Ibadah anak dilakukan via online di YouTube channel Superbook Indonesia. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan pirsawan di mana saja untuk siaran yaitu firman Tuhan ibadah raya di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Paskah yaitu kematian dan kebangkitannya sudah kita peringati hari Minggu tanggal 12 April bulan yang lalu. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kapan itu? Yaitu tanggal 21 Mei 2020. Nah, saat ini adalah di antara kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada hari-hari itu? Pada hari-hari itu selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus masih berada di atas muka bumi ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melawat, untuk nyambangi, untuk menemui murid-muridnya dengan berbagai cara, berbagai tempat, dan berbagai perorangan dan kelompok manusia. Dan itu bukan satu halusinasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian suatu ketika yang pertama kali ditemuinya adalah Maria Magdalena. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan untuk 10 Mei ini adalah kamu tidak sendiri. Ayo semua kita katakan aku tidak sendiri. Ayo semua katakan aku tidak sendiri. Puji Tuhan. Kenapa kita tidak sendiri? Sebab ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus itu akan menolong kita dalam segala kehidupan kita. Apa yang sudah lalu dari kehidupan kita itu merupakan satu pembelajaran. Apa yang akan datang kita akan jelang. Dan pada saat kita menjelang perkara-perkara yang akan datang, tidak sedikit kita akan menghadapi atau menemui tantangan dan halangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan untuk menghadapi tantangan dan halangan ke depan tidak mungkin kita mampu sendiri. Kita perlu ada pendamping, kita perlu ada yang menyokong, kita perlu ada yang membackingi. Dan siapa itu? Kita tidak sendiri. Karena apa? Roh Kudus akan menyertai kita. Puji Tuhan. Pada waktu dia bertemu dengan Maria Magdalena pertama kali, dia tidak mau disentuh secara fisik. Dia juga kemudian menemui beberapa murid-muridnya yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat dia sudah bangkit itu, dia menemui baik Maria Magdalena, baik murid-murid yang lain. Dengan caranya bagaimana? Di dalam tubuh kemuliaannya. Dia masih di dalam tubuh, tapi tubuhnya itu sudah diubahkan, tubuh kemuliaan. Bisa dipegang, bisa diraba, ya, bisa
bisa makan, bisa tanpa makan, bisa berjalan tembus dinding, ya enggak usah buka pintu, enggak usah ketuk pintu, langsung hadir begitu saja. Tapi dia bukan hantu, dia adalah Yesus di dalam tubuh kemuliaannya. Nah, pertama kali tadi sudah saya katakan yang dia temui adalah Maria Magdalena. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes 20 ayat 17. Dia bilang bahwa dia tidak mau dipegang atau disentuh oleh Maria Magdalena. Bagaimana bunyi ayat Yohanes 20 ayat 17 itu? Kita akan membaca ayatnya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Luar biasa, kerendahan hati Yesus di dalam wujud kemanusiaannya. Dia mengakui murid-muridnya itu sebagai saudaranya, sebagai kerabatnya, sebagai bagian dari keluarganya. Dia mengatakan Bapakku dan Bapakmu. Allah Bapa di surga diakui sebagai Bapak dari murid-muridnya. Dia pesan kepada Maria Magdalena, jangan pegang aku dulu ya, aku belum pergi kepada Bapak. Tapi katakan kepada murid-muridku ya, bahwa aku akan pergi untuk menemui Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Luar biasa sekali. Dalam satu perjumpaan yang pertama kepada murid-muridnya ini, kalau kita baca dengan teliti itu tanpa Thomas, ya, tanpa Thomas dan tidak ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah mengantungkan diri, bunuh diri karena putus asa, menyesal, tetapi putus asa, tidak mau datang mencari Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia katakan, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Lalu setelah 2 kali mengatakan berikan damai sejahtera, dia mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu dan terimalah Roh Kudus. Kemudian ditiupkan, ya, ditiupkan, ya, hembusan nafas kepada dia. Roh Kudus itu ruah, nafas yang keluar dari Yesus dihembuskan. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yesus tidak akan mendampingi para murid nanti secara fisik. Dan dia mengutus para murid itu. Mustahil para murid itu akan mampu menghadapi tantangan-tantangan tanpa penyertaan satu pribadi ilahi. Sedangkan Yesus tidak ada lagi secara fisik dengan mereka. Maka perlulah mereka itu diberi pendamping, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menyertai para murid kemanapun juga para murid itu pergi. Sama seperti Yesus pada waktu dia dibaptis, kemudian Roh Kudus turun dari langit.
Dan kemudian dari surga ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setelah itu dikatakan dalam Injil Matius, apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menuntun Yesus, membawa Yesus kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Jadi semua kehendak Bapa diberlakukan terhadap diri Yesus itu melalui Roh Kudus. Kelahirannya juga dikandung oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Roh Kudus menyatu dengan Yesus, tidak pernah pisah dengan Yesus. Dan Roh Kudus inilah yang memberikan penuntunan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kebenaran-kebenaran yang mesti dijalani, dan juga yang menghibur pada waktu lunglai, pada waktu lemah, pada waktu sedih, pada waktu menghadapi hantaman, pada waktu menghadapi yaitu pukulan-pukulan yang bertubi-tubi. Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan. Kalau Yesus saja sangat menyatu dengan Roh Kudus dan memerlukan Roh Kudus, betapa lagi Anda dan saya. Kita ini manusia yang lemah, ya, kita manusia yang lemah. Walaupun roh kita kuat, dagingnya lemah, maka sangat perlu yaitu pendampingan dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat di bagian akhir dari Injil Yohanes pasal 20, yaitu mengenai maksudnya Injil itu dicatat. Itu untuk apa? Nah, penampilan demi penampilan yang Yesus lakukan itu merupakan perbuatan yang ajaib bagi manusia, itu di luar pikiran. Karena berkumpul di satu ruangan yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi, kok mendadak ya ada Yesus di situ, ya Yesus hadir di situ. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu mampu hadir di mana-mana, dimanapun juga para murid itu berada, tanpa diketahui para murid lebih dulu. Tapi Yesus sudah maha tahu, dia maha tahu di mana para murid itu berada. Begitu juga untuk sekarang ini, untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit semuanya, ya, di mana saja kita berada, Yesus tahu. Dan Yesus itu mengutus Roh Kudusnya untuk menguatkan kita, mendampingi kita, memberikan keberanian kepada kita, khususnya hari-hari ini. Kenapa kok kita tidak bisa beribadah kumpul di satu tempat? Oleh karena kita negara kita sedang menghadapi atau dilanda COVID-19 atau virus corona yang bisa menyebar. Virus itu tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat dengan mata. Dengan mikroskop saja harus diperbesar, tidak tahu berapa ratus atau berapa ribu kali, ya, baru bisa nampak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau dia hinggap di tubuh manusia ini, dia bisa langsung berkembang biak, multiplikasi, ya, multiplikasi, ya, 1 menjadi 10, setiap 10 menjadi 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, dalam 1 detik saja sudah bisa puluhan ribu bermultiplikasi dia. Dan yang sasarannya adalah hidung, mata, dan mulut. Untuk apa tujuannya? Untuk masuk ke tenggorokan, merusak tenggorokan, dan kemudian turun, dan kemudian merusak saluran pernafasan, dan terutama yang diincar itu paru-paru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita dianjurkan bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah. Bapak Ibu, kita ada dalam pelindungan darah Yesus, kita dipagari oleh malaikat Tuhan. Kita berdoa tiap hari, minta seperti itu. Jadi orang yang percaya pada Yesus itu akan hidup oleh karena namanya. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi kematian Yesus itu juga merupakan satu tindakan meremukkan kepala ular. Dan kebangkitan Yesus itu merupakan tindakan mengalahkan maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, saya bacakan ayatnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup
dalam namanya. Jadi catatan ini penting sekali. Catatan ini perlu sekali untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita serap maknanya, untuk kita mengerti, untuk kita pahami, simpan dalam hati, dan kemudian untuk kita praktekkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa Yesus itu ya supaya orang jadi percaya. Jadi membaca Injil tujuannya supaya orang yang membaca itu tadi menjadi percaya. Percaya akan apa? Percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Ya, tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah. Mesias itu akan menebus dan akan memulihkan, ya, akan perbaiki, ya, akan perbaiki. Setelah memulihkan, perbaiki, lalu kita yang percaya diangkat menjadi anak Allah, menjadi family of God, dan kemudian diutus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dan dia itu anak Allah, ya, tidak ada duanya. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sebetulnya manusia ini binasa kalau mati masuk neraka, karena semua sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Caranya bagaimana? Yaitu Yesus merelakan dirinya dikorbankan sebagai domba Paskah untuk korban pendamaian antara kita dengan Allah, antara kita dengan sama, dan kita dengan diri kita sendiri. Dan kemudian kita ini ditebus dari semua dosa dan kesalahan kita. Semua dosa dan kesalahan kita disucikan oleh darahnya yang kudus. Waktu kita makan perjamuan, ya, kita makan roti dan minum anggur perjamuan, maka kita percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, karena tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena kita, sakit penyakit kita disembuhkan. Dan oleh karena darah Yesus yang dicurahkan untuk kita pada waktu dia menderita sengsara sampai mati di kayu salib adalah untuk pengampunan dosa kita. Hati kita sampai kepada batinnya itu disucikan, dibersihkan oleh darah Yesus, ya, dikuduskan, kita dibenarkan. Kita tidak sendiri, Roh Kudus yang menyertai. Ayo katakan, ya, ayo ini di rumah kan kalian, ya, kalian katakan, Ma, kita tidak sendiri loh, Roh Kudus menyertai. Ya Pak, ya, Roh Kudus menyertai, kita tidak sendiri. Nak, kita tidak sendiri, Roh Kudus menyertai. Pung, Roh Kudus menyertai, kita tidak sendiri, ya. Kungkung, Ama, Roh Kudus menyertai, kita tidak sendiri. Puji Tuhan. Jangan kita takut atau khawatir apapun juga oleh karena ada Roh Kudus yang menyertai. Kita akan baca di Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Saya baca, begini bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dari mendengar Injil kebenaran, ya, Injil itu isinya kebenaran firman Allah. Injil itu isinya tuntunan supaya kita hidupnya benar, supaya hidupnya tidak bengkok, supaya hidupnya kita tidak miring, tidak sesat, supaya kita tidak kecemplung kepada kebinasaan masuk api neraka, tapi hidup dalam kebenaran dan hidup kekal selama-lamanya nanti di surga. Nah, sementara di dunia ini, masa lalu itu pembelajaran, masa yang akan datang kita jelang. Nah, masa yang akan datang yang kita jelang, isinya apa kita nggak tahu. 5 menit lagi akan terjadi apa kita nggak tahu. Itulah sebabnya kita sangat perlu tuntunan. Oleh karena apa? Oleh karena pasti ada itu masalah, kesulitan, tantangan yang menghadang. Contohnya sekarang saja dengan mewabahnya COVID-19 atau virus corona di mana-mana. Lalu ada kebijakan dari pemerintah, bekerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah.
banyak yang kena PHK, betul atau tidak? Bahkan ada ya seperti seolah-olah usahawan-usahawan yang diambang kebangkrutan, nggak tahulah bagaimana nantinya seperti itu ya, karena ada pengeluaran terus, tidak ada pemasukan, tagihan-tagihan juga tidak jalan. Jadi ada juga yang terpaksa warung-warung, toko-toko ditutup ya, abang-abang Gojek tidak boleh membonceng orang kecuali mengantar barang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dampak ekonomi yang luar biasa. Kita sangat perlu penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita supaya walaupun kita menghadapi kesulitan, jangan sampai kita berbuat dosa ya, tetapi kita tetap hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai karena kita di rumah malah tengkar terus ya, tetapi supaya kita bisa membangun persekutuan, keakraban yang kurang kita alami kalau yang satu kerja, yang satu sekolah ya, dan lain-lainnya. Bapak Ibu tapi sekarang bisa ngumpul terus ya, kalau ada satu yang tetap harus kerja, misalnya bagian mengantar bensin ya, SDSPBU, ya otomatis kan keluarganya di rumah bisa mendoakan. Dan kemudian dengan adanya ibadah di rumah seperti ini, walaupun Anda sedang ada tugas negara, tugas pemerintahan, tugas apapun juga, dimanapun juga, bisa mendengar lewat YouTube, lewat streaming, lewat Facebook, lewat Instagram ya, bisa berdoa di mana-mana, bisa ibadah di mana-mana, bisa muji dan menyembah di mana-mana. Itu juga hikmat Allah melalui Roh Kudus. Supaya apa? Ya, supaya dikatakan sampai kamu nanti memperoleh seluruhnya. Tidak bisa kumpul ibadah di satu persatuan pertemuan jemaat, berjemaat namanya ya Bapak Ibu. Tetapi kita tetap akan boleh bagian penebusan kita sempurna sampai kita bisa melihat apa? Kemuliaan Kristus. Kita bisa paham bahwa Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, yang kita puja, kita sembah itu mulia ya. Kehidupannya mulia. Tidak pernah ada noda dosa dalam dirinya ya. Dia dicobai tapi tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia ditampari, dia dicaci maki, tapi dia tidak membalas dengan caci maki. Dia tetap berbuat kebaikan, memberikan ampunan kepada mereka. Waktu dia disalibkan, dia mengatakan, ya Bapak, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita begini, mana tidak tahu. Ya, itu imam-imam, itu ahli-ahli Taurat, mana nggak tahu. Ya, nggak mau gua ngampuni. Nah, kalau manusia bisa begitu, tapi Yesus ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemeteraian dengan Roh Kudus pasti kita maksudnya ada, yaitu supaya kita hidup itu disertai oleh Roh Kudus. Dan ini menyebabkan kita nanti beroleh pengertian bahwa Yesus itu mulia. Oleh Roh Kudus kita beroleh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Ya, pada waktu kita sedang lahir baru, pengenalan kita akan Yesus itu samar-samar. Tapi lalu kita dituntun oleh Roh Kudus, ya. Waktu membaca kita diterangi akal pikiran kita dengan roh hikmat dan wahyu, dikatakan begitu ya. Kita akan baca Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, ini doa Rasul Paulus untuk sidang jemaat di Efesus, supaya kamu mengenal Yesus dengan benar. Kamu bisa mengenal Yesus dengan benar kalau ada roh yang turun. Roh Kudus itu diantaranya memberikan wahyu dan hikmat. Ya, wahyu itu penyingkapan, pembukaan, dijadikan mengerti firman Tuhan. Oh, Yesus itu begini ya. Oh, Yesus itu begitu ya. Ya. Nah, juga dengan penyertaan Roh Kudus, maka rohani kita, mata rohani kita jadi terang. Mata rohani kita yang dulu buta, ya sekarang mengerti, ya terang. Ya, kita baca Alkitab cerap. Dan itu yang disebut rema. Kita mendengar firman Tuhan cerap, ngerti saya, masuk di hati saya. Itu jadi rema. Ya, kalau sudah jadi firman Tuhan yang hidup masuk ke hati kita,
wah jadi kuat fondasi iman kita Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi begitu kita percaya pada Yesus, dosa-dosa kita diampuni, kita ini orang berdosa direnovasi sama Tuhan, didaur ulang, ya, diapakan, ya, dibongkar balik, ya, semuanya dijadikan baru, menjadi ciptaan baru, ya. Lalu kita ini mata hati kita tidak buta lagi, tetapi terang, bisa melihat kemuliaan Kristus. Mulut kita tidak keluh, tidak bisu lagi, kita bersaksi, bicara mengenai kemuliaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita sekarang tahu bahwa saya ini bukan hanya diselamatkan, tapi saya ini dipanggil, saya juga dipilih untuk menjadi alatnya. Pemahaman pengertian itu datangnya dari Roh Kudus. Dengan penyertaan Roh Kudus kita paham akan betapa hebat kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya. Setiap hidup orang percaya itu ada kuasa yang Tuhan yang hebat di dalam dirinya. Walaupun itu seorang anak kecil, ya, dia bisa berdoa, bisa tumpang tangan atas mamanya yang sakit, minta supaya mamanya disembuhkan, bisa berdoa supaya minta pinter, dia bisa berdoa supaya kalau sekolah membuat PR atau menjawab ulangan-ulangan atau ujian-ujian atau tes, lalu bisa mengerjakan. Ya, waktu saya mulai perintisan di kota Solo dulu, anak-anak kecil-kecil saya beri pengajaran firman Tuhan, ngerti mereka, dan mereka jadi pinter di sekolah. Mereka katakan, kok kamu bisa nilainya bagus, bagaimana? Ya tadi waktu mau membuat, saya berdoa dulu, minta ditolong Tuhan supaya ngerti, menjawabnya bagaimana, supaya ingat pelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Itu anak kecil ya, bisa menangkap seperti itu. Dan anak kecil-kecil, waktu zaman saya merintis dulu, ikut berjalan mendoakan orang-orang sakit. Ya, jadi nenek-nenek itu kalau didoakan orang anak kecil-kecil maunya minggir-minggir, maunya didoakan Ibu Mary. Ya, anak kecil itu datang berkerumun, saya tumpang tangan, dia ikut tumpang tangan. Kadang-kadang sekarang orang dewasa saja, pengerja saja, kalau disuruh tumpang tangan, tidak berani tumpang tangan plok begitu, ya. Cuma ulurkan tangan jauh-jauh, ya, tumpang tangan, ya, karena ada kuat kuasa Tuhan Yesus yang mengalir melalui orang kudus, orang yang sudah dianggap benar oleh Tuhan itu karena kuasa darahnya. Bapak Ibu, di dalam Efesus 1 ayat 19, di situ dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, jadi kekuatan kuasa Yesus itu bekerja terus-menerus di dalam hidup orang percaya. Di dalam dia, merubah dia terus, memperbaiki dia, kalau dia siap, kalau dia berkehendak, kalau dia mau terima, dikoreksi, ya. Dan kemudian bukan hanya dia, melalui dia, kuat kuasanya itu disalurkan. Jadi ya, ada orang yang demamnya tinggi, ya, dan kemudian kita tumpang tangan dengan percaya bahwa kuat kuasa Tuhan Yesus itu bekerja dengan hebat dalam diri orang yang percaya melalui siapa? Roh Kudus. Jadi ini bukan aku, tapi ini Roh Kudus yang kerja. Tapi kuat kuasa Allah mengalir melalui diriku. Jadi ada anak dari itu ya, tim saya dulu lagi sakit, panas badannya, merah semuanya, matanya tertutup. Ya, jadi begitu didoakan seolah-olah seperti disedot, ya, dipindahkan gitu ke tangan saya seolah-olah disedot begitu, kok terus warna wajahnya itu jadi normal, tidak merah kepanasan itu, lalu dia mulai melek, dia bilang lapar mau makan, ya, dan kemudian saya angkat tangan, kebaskan dalam nama Tuhan Yesus supaya semua penyakit itu keluar, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus disebut juga sebagai penghibur. Ia akan bersaksi tentang Yesus. Menghibur itu memberi kekuatan. Waktu kita patah semangat, waktu kita galau, waktu kita kacau,
waktu kita bimbang, waktu kita khawatir, dia datang, dia menghibur, menguatkan, menasihati, memberikan dorongan, memberikan motivasi. Saya pas mendengar video daripada Kapten siapa itu, Marvella ya, yang disembuhkan dari COVID-19, dia katakan sakit, badannya sakit ya, seperti tercapik-capik dan kadang-kadang ngilu, nyeri ya, seperti diiris-iris, dan dia tidak minta kesembuhan untuk dirinya sendiri, dia hanya minta supaya kehendak Tuhan dinyatakan untuk dia. Maksudnya kenapa? Tadinya dia diisolasi di satu ruangan ya, tapi sekarang dipindahkan dengan satu ruangan 2 orang. Aduh, enggak enak banget. Karena apa? Karena ada pasien lain. Ini bisa tular menular, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan pasien-pasien yang satu kamar dengan dia itu berat-berat, pakai alat ya, bantuan pernafasan. Kalau pernafasan sulit sekali ya, tapi dia terus berdoa, minta dikuatkan oleh Tuhan, menyetel lagu rohani, kemudian mendekati ya, karena dia laki-laki, pasien yang lain di situ ada laki-laki. Pak, apakah mau saya doakan? Ternyata mau didoakan. Ya, didengarkan lagu rohani, mau, dan kemudian dibacakan Alkitab, mau. Dan apa yang terjadi? Malah pasien itu sembuh. Ya, dia beri buah-buahan, vitamin, karena dia banyak yang ngirimin ya, dan mereka senang sekali. Ya, mereka menerima Injil yang dikabarkan, menerima doanya, senang dengan lagu pujian rohaninya, dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan melalui Kapten Marvella yang dia sendiri tidak sembuh-sembuh, ada di dalam ya, sampai ada yang buang air di tempat ya, itu di sebelahnya, di satu ruangan maksudnya. Dan kemudian ada seorang dokter ya, waktu dia membacakan Alkitab, dia mulai duduk, dia baca Alkitab keras-keras, baca Alkitab untuk dirinya sendiri dan untuk diperdengarkan kepada dokter yang sedang menderita COVID-19 itu. Dan pada waktu dia membaca itu, akhirnya dia kepengen muntah. Dia tahu kalau pasien sebelahnya itu dokter. Dia kata, dok, saya kepengen muntah. Tidak apa-apa, muntah aja. Dokter itu membantu dia, padahal dia dalam kondisi sakit. Sakitnya lumayan juga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemudian dia katakan muntah sampai kena lantai, basah semuanya. Dan dia mengatakan, firman Tuhan itu membersihkan virus itu, virus yang dalam tubuhnya ini, dalam lambungnya ini dikeluarkan semuanya ya. Dan di ronsen itu katanya tiap hari, satu hari berapa kali, sampai dia bilang aduh kayak pecah dadanya ya, dia merasa begitu. Dan selalu ada kematian di lorong itu, di mana ada kamar-kamar. Tapi setiap orang yang dikirim untuk tinggal satu kamar sama dia, Tuhan sembuhkan semuanya. Ada maksud Allah. Karena apa? Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Roh Kudus menuntun dia. Dan dia melakukan apa yang Roh Kudus gerakkan untuk dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan, Yesus yang berkata demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi bukan hanya Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan itu bersaksi tentang Yesus, tetapi Yesus mengatakan kamu juga, aku juga harus bersaksi tentang Yesus itu. Ya, karena sejak semula kita percaya sama Yesus, Yesus selalu menyertai kita di dalam Roh Kudusnya dan di dalam firman-Nya. Jadi kita harus bersaksi terus. Jangan berhenti dari bersaksi, jangan kurang berani untuk bersaksi. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya Roh Kudus yang bersaksi mengenai Yesus, tapi kita, saudara, saya, ini harus bersaksi. Keluarga kita ajari, kita latih untuk bersaksi. Sambil kita ibadah di rumah satu keluarga, saling bersaksi, saling menceritakan kebaikan Tuhan kepada sesamanya. Bapak Ibu, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran, dan penghakiman. Wow, ini luar biasa sekali ya. COVID-19 atau ya coronavirus yang sedang mewabah global ini menyebabkan orang mencari Tuhan ya, sampai ada yang jadi dirigen ya. Dan semua orang di apartemen itu keluar semuanya menyanyi, muji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Luar biasa sekali ya. Di ruang Kongres Amerika terjadi doa pertobatan minta ampun ya. Dan yang memimpin doa itu minta ampun karena kami ini sudah menendang keluar yaitu firman dari sekolah-sekolah negeri. Di situ tidak boleh ada doa Bapak kami, tidak diboleh tulis 10 hukum atau pengakuan iman rasuli di tembok-tembok ya, dan sebagai gantinya diganti dengan polisi-polisi yang menjaga sangar ya, dan mereka tidak menghargai pernikahan yang kudus, banyak homo, lesbian, dan pengguguran kandungan, merusak keturunan ya, dan kemudian juga ya kumpul kebo, jadi hidup bersama tanpa menikah sah, terjadi seperti itu ya, jadi banyak dosa ya. Amerika menjadi seperti Sodom dan Gomora, sampai yang memimpin doa di ya ruang kongres itu menangis terseduh-seduh minta ampun kepada Tuhan ya. Kita dukung dalam doa supaya apa? Supaya bertobatnya itu sungguh-sungguh, supaya jangan hanya waktu berdoa, supaya jangan hanya omongan saja, tapi juga dalam kenyataan. Dan sekarang ada wake up call, ada doa rantai sedunia ya, ada doa fajar, ada doa subuh, macam-macam ya. Ada yang WA ke saya tempo hari ikut doa di kelompok itu Bu, saya terlambat bangun, saya sekarang dicuekin, tidak disapa lagi. Saya katakan bergabung dengan semua kelompok, banyak sekali kelompok. Caranya gimana Bu? Daftar gimana? Tidak usah daftar. Ya kalau di tempat kami ada doa subuh, kamu doa di rumahmu, kami di rumah doa di tempat kami, doa subuh jam 5. Ya, ada yang doa fajar mungkin ada yang doa tengah hari, ya, ada yang doa jam 3 sore, mungkin ada yang doa jam 7 malam, jam 9 malam, dan seterusnya. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 9 sampai 11. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus itu dosanya paten, dosanya tetap, tidak hilang. Hanya dengan percaya pada Yesus, bertobat, nanti darah Yesus itu mengampuni dosanya, menyucikan hatinya. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, aku ini kebenaran. Pasti sampai kepada Bapa. Di mana tempatnya? Di surga. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi penghukuman untuk penguasa dunia, untuk iblis sudah mulai diberlakukan. Ya, makanya iblis juga ngamuk. Ya, iblis ngamuk. Nah, sekarang rumah-rumah ibadah ditutup kan? Rumah ibadah apa saja ditutup. Tapi sekarang lahir ya beribu-ribu, ya berjuta-juta rumah ibadah. Di mana? Di rumah masing-masing. Ya. Semua kepercayaan beribadah di rumahnya masing-masing. Tambah banyak sekarang menyebar di mana-mana. Tidak kalah dengan penyebarannya virus corona, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, nah Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Dia akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Caranya gimana? Baca Alkitab, menggali kebenaran, lalu dengar suara Roh Kudus, ikuti. Ya, dan suara Roh Kudus tidak beda dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang akan datang yang kita nggak tahu, kita bisa ngerti karena firman Tuhan. Ya, nah Roh Kudus itu akan memuliakan Yesus.
bicara tentang Yesus, tidak tentang dirinya sendiri. Memuliakan Yesus, tidak memuliakan dirinya sendiri. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, kita bicara tentang Yesus, tidak tentang diri sendiri. Kita akan memuliakan Yesus, tidak memuliakan diri sendiri. Dalam Yohanes 16 ayat 14-15 dikatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Bapa ngomong kepada Yesus, Yesus ngomong kepada Roh Kudus bicara sama kita. Kesimpulannya, Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang menolong. Bapa di surga melalui Yesus dan Roh Kudus memelihara kita dari tersesat, memimpin kita dalam segala kebenaran, melindungi kita dari semua bahaya termasuk COVID-19 atau DBD atau TBC atau yang lain, menghibur kita dari penyesat guru-guru palsu dan dari ancaman tekanan-tekanan, memberi pengharapan kepada kita untuk tetap berada dalam jalur yang benar. Kita akan masuk dalam doa dan menerima firman Tuhan. Aku mohon berkat-Mu atas Indonesia untuk menghadapi virus corona, supaya Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Dan aku berkati semua gereja Tuhan yang saat ini taat kepada apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya darahnya menyelubungi kita, malaikat-malaikatnya menjaga melindungi kita dimanapun juga kita berada, supaya kita bijak dan tidak gegabah. Dan aku berkati setiap keluarga yang berharap dan percaya kepada Tuhan untuk pemeliharaan fisiknya, untuk pemeliharaan rohaninya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Kita buka hati, kita angkat tangan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya sepanjang zaman kita akan taruh tangan kita di dada dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.